Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang kasusnya Jo Chin Kue. Ini adalah kasus yang benar-benar menyebalkan dari awal sampai akhir. Juga ini adalah kasus yang cukup unik dan jahat. Jadi biasanya di kasus lain, waktu si pelaku melakukan sesuatu ke si korban, dia kan menutupi semuanya sampai akhirnya dia selesai melakukan apapun yang dia mau ke si korban. Tapi di kasus ini tuh enggak. Dari berbulan-bulan sebelumnya, sebelum si pelaku melakukan sesuatu ke si korban, dia udah kasih tahu semua orang tentang apa yang bakalan dia lakukan ke si korban. Dan dia nih bukan cuma kasih tahu ke orang-orang terdekatnya, tapi dia juga kasih tahu ke orang-orang yang bahkan nggak dia kenal. Dan semua orang yang tahu itu nggak ada satupun yang melaporkan hal ini ke polisi atau seenggaknya kasih tahu informasi ini ke si korban biar dia nih kayak bisa wanti-wanti. Nggak ada satu orang pun yang tahu tentang apa yang bakalan terjadi sama si korban yang melakukan tindakan untuk menyelamatkan si korban. Kemudian di kasus ini juga nanti banyak banget kata-kata yang aku sensor atau aku ganti. Jadi kan YouTube tuh banyak banget sekarang peraturannya, bukan sekarang sih, tapi kayak dari 2 tahun lalu, bahkan tahun kemarin tuh akunku dismonetisasi, makanya aku kemarin tuh kayak jarang-jarang upload karena kayak capek, males gitu kan, kesel kemarin tuh. Jadi makanya dari situ banyak banget nantinya kata-kata yang bakalan aku ganti, aku sensor, aku ilangin suaranya, dan ada 2 kata yang nantinya bakalan sering muncul, yang satu adalah heroin, yang dua adalah bundir. Dan untuk heroin, sebenarnya aku nggak tahu ya apakah itu dilarang atau enggak, karena kalau kalian tahu kasusnya Fidelis, nah itu tuh dapat teguran dan aku nggak tahu masalahnya di mana. Karena di aplikasi ini, itu tuh nggak dikasih tahu salahnya tuh di mana, masalahnya tuh di mana. Kalau di aplikasi sebelah tuh kayak dikasih tahu, kayak misal untuk kasusnya Warina Rai yang aku bilang yang aku bikin di sana, itu tuh dapat teguran karena mengandung unsur ketelanjangan katanya. Dan memang di situ kan ada fotonya Warina sama Gable Tosti yang mereka nih kayak cuma pakai bikini, dan ya udah aku mengerti makanya aku ganti. Kemudian tentang kasusnya Nancy Mestre itu tuh juga dihapus di sana karena ada yang melaporkan kalau video tersebut eh, mengarah ke upaya untuk melukai diri sendiri. Nah, aku tuh ngerti gitu kan, karena dikasih tahu masalahnya di mana. Jadi untuk selanjutnya aku bikin lagi video yang lebih berhati-hati gitulah intinya ya. Masalahnya di sini tuh enggak. Jadi aku tuh bingung, kayak kasusnya Fidelis tuh salahnya di mana? Apakah memang nggak boleh untuk mengucapkan kata-kata tentang obat-obatan terlarang secara seterbuka itu? Atau karena hal lain makanya dapat teguran? Jadi daripada aku cuma bisa menebak-nebak, makanya dari kemarin-kemarin dari beberapa video sebelumnya, itu tuh kayak banyak banget kata-kata yang kemudian aku hapus, aku sensor kayak gitu ya. Karena masalahnya itu, karena aku cuma bisa menebak-nebak, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Jadi ya udah aku sensor aja semuanya. Dan di kasus ini tuh kayak gitu. Untuk kata heroin aku bakalan ganti dengan kata obat. Untuk kata bundir aku nantinya bakalan ganti dengan kata melukai diri sendiri. Dan untuk kata-kata lain kayaknya bakalan aku ilangin aja suaranya nanti kayak biasa. Dan aku bakalan tulis di bawah tentang kata-kata yang hilang itu. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke kasusnya Cho Chin Kue. Minggu 26 Oktober 1997 jam 12:10 siang, Triple Zero mendapat telepon dari seorang wanita yang histeris, dan wanita ini bilang kalau seorang laki-laki overdosis obat dan dia udah dalam keadaan nggak sadar, kemudian dia bernafas setiap 10 detik sekali, dan dia juga muntah darah. Wanita ini yang mengaku kalau namanya adalah Olivia, meminta ambulans untuk segera datang. Kemudian selama teleponan itu, operator minta Olivia untuk melakukan CPR sambil nunggu mobil ambulans datang. Tapi dibanding melakukan hal itu, Olivia sibuk sama pertanyaannya sendiri. Olivia tanya tentang apakah laki-laki ini bakalan selamat, apakah muntah darah mengartikan sesuatu yang buruk, apakah laki-laki ini bakalan meninggal. Dia sibuk sama omongannya sendiri, sama pertanyaannya sendiri, dan gak berhenti sampai di situ. Dia juga menyesatkan ambulans yang bakalan datang ke rumahnya karena dia yang terus-terusan kasih alamat palsu, kasih alamat yang kurang lengkap. Dia lebih sibuk sama omongannya sendiri dibanding informasiin alamatnya, dan butuh waktu selama 20 menit sampai akhirnya Olivia bener-bener kasih alamat aslinya. Waktu ambulans datang, Olivia udah ada di depan pintu rumahnya yang kayak seolah-olah dia memang menunggu kedatangan para medis. Dan pada saat itu Olivia memakai dress warna putih yang penuh sama noda warna hitam. Olivia kemudian langsung bawa para medis ke tempat si laki-laki tersebut berada, dan waktu para medis masuk ke kamar yang ada laki-laki tersebut, si laki-laki tersebut ada di atas ranjang dalam keadaan telentang dengan
posisi diagonal di sudut ranjang, perutnya kembung, kemudian di sekitar mulutnya banyak cairan menggumpal warna coklat, dan dari pinggang ke bawah dia nggak pakai apapun. Para medis kemudian langsung berusaha untuk menyelamatkan laki-laki tersebut. Waktu mereka sentuh, tubuhnya tuh masih hangat, tapi laki-laki tersebut udah nggak bernafas. Tapi sampai di titik itu, para medis masih tetap berusaha untuk menolong laki-laki tersebut. Dan Olivia dia kemudian dibawa keluar untuk dimintai keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Olivia bilang kalau laki-laki tersebut adalah Cho Chin Kwe, tunangannya, yang mereka berencana untuk segera menikah. Kemudian apa yang terjadi sama Cho, menurut Olivia, dia mengarahkan omongan yang kayak seolah-olah dirinya dan Joe berencana untuk mengakhiri hidup mereka masing-masing menggunakan rohypnol, juga suntikan obat. Yang aku maksud di awal tadi, obat, itu maksudnya. Olivia kemudian ditanya tentang berapa banyak rohypnol yang diminum sama Joe. Dan angka yang Olivia sebutkan itu tuh nggak dipercaya sama para medis saat itu karena ngelihat keadaannya Joe, dia pasti meminum 3 kali lebih banyak dibanding apa yang Olivia bilang. Kemudian karena Olivia mengarahkan kalau apa yang dilakukan sama Joe atas kesadaran Joe sendiri, kalau mereka memang sengaja untuk melukai diri mereka sendiri, Olivia kemudian ditanya, apa ada surat terakhir? Dan Olivia bilang nggak ada. Kemudian waktu para medis akhirnya memutuskan kalau Joe memang benar-benar udah nggak bisa diselamatkan lagi, Olivia yang dengar hal itu langsung naik ke atas tubuhnya Joe, dia peluk Joe, dia cium Joe, dia mengguncang-guncang tubuhnya Joe. Dia kemudian bilang sama para medis kalau harusnya nggak boleh seperti ini, kalian nggak boleh menyerah, Joe harus hidup, kalian harus hidupin Joe lagi, dan hal-hal semacam itu. Dan karena Olivia makin histeris, dia kemudian dipaksa untuk keluar dari kamar. Dan karena keadaannya udah sejauh itu, polisi kemudian dipanggil. Gak lama setelahnya polisi datang, detektif datang, dan detektif kemudian langsung tanya ke Olivia tentang apa yang terjadi. Kemudian kalau di omongan awal Olivia sama para medis, yang dia kayak seolah-olah mengarahkan kalau kasus ini adalah dirinya dan Joe sama-sama berusaha untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, apa yang dia bilang ke detektif, itu tuh lumayan berbeda. Jadi sama si detektif, Olivia bilang kalau aku kasih Joe 4 tablet rohypnol, terus nanti aku bakalan minum juga, terus setelahnya aku suntik dia dengan obat dalam jumlah mematikan, terus nanti aku bakalan suntik diriku juga, dan aku lakuin itu ke Joe karena aku nggak mau dia ngeliat aku waktu ngelakuin hal itu. Olivia nggak mau Joe ngelihat dirinya waktu melukai dirinya sendiri. Makanya dia melakukan hal itu ke Joe lebih dulu. Dan sampai di situ, detektif kemudian langsung potong omongannya Olivia. Kami nggak memaksa kamu untuk ngomong yang sebenarnya, tapi kalau kamu memang mau ngomong, omonganmu bakalan kami rekam dan kami catat, dan semuanya bakalan dipakai di pengadilan sebagai bukti. Dan di situ Olivia kemudian bilang, iya aku ngerti, aku paham, aku bakalan ngomong yang sebenarnya. Dan karena Olivia udah ngomong kayak gitu, detektif kemudian bawa Olivia ke kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Yang disitulah kemudian ketahuan kalau Olivia bukan Olivia. Nama asli Olivia adalah Anu Singh. Dan sekarang, siapa sih Anu Singh? Siapa sih Jo Jin Kwe? Apa sih hubungan di antara mereka berdua? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka berdua? Dan kenapa bisa Jo berakhir dengan keadaan seperti itu? Giuseppe Cinque atau yang biasa dipanggil Cho lahir pada 11 Juni 1971 dari pasangan Maria dan Nino Cinque. Cho punya adik laki-laki yang lebih muda 4 tahun dari dirinya dan namanya adalah Anthony. Waktu Joe masih kecil, keluarganya pindah dari Italia ke Newcastle, Australia. Kemudian keluarga Joe dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Mereka punya kebiasaan makan malam bareng yang di situ mereka bakalan saling berbagi cerita tentang kegiatan apa aja yang mereka lakuin seharian. Jadi mereka benar-benar deket satu sama lain. Joe dikenal sebagai anak yang baik, ramah banget, suka berteman sama siapapun, pinter, dia punya banyak teman entah di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian dia juga disukain sama guru-guru sekolahnya karena dia yang memang sepinter, sebaik, dan seberbakat itu. Untuk kata berbakat yang diarahkan ke Joe, jadi biasanya kalau orang lain bakalan fokus ke satu bidang olahraga, nah Joe nih enggak. Dia ikut banyak ekstra kayak tenis, kriket, sepak bola, yang di semua kegiatan itu dia unggul. Dia berhasil bawa piala atau medali dari berbagai bidang olahraga, dan meskipun dia ikut banyak kegiatan olahraga, tapi Joe berhasil mempertahankan nilai-nilai pelajarannya di sekolah. Setelah lulus SMA, Joe sempat mikir untuk kuliah arsitek karena dia yang suka ngedesain. Tapi waktu dia pikir-pikir lagi, dirinya adalah seorang ekstrovert, dia suka habisin waktunya di luaran, dan dia nggak mau ngabisin waktu seharian penuh di dalam ruangan. Makanya dia kemudian berubah pikiran tentang jurusan kuliahnya.
yang setelahnya dia kuliah untuk jurusan teknik sipil. November 1994, Cho berusia 24 tahun dan saat itu dia lulus kuliah. Kemudian untuk merayakan kelulusannya, Cho keliling Eropa selama 2 bulan. Setelahnya dia balik lagi ke Newcastle dan di sana dia kemudian kerja di tempat ayah dan kakeknya sempat bekerja. Dan dia juga kemudian masih tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian sekitar akhir tahun 1994 atau awal 1995, Chu sama teman-temannya pergi ke sebuah klub dan di sanalah dia kemudian ketemu sama Anu Singh. Anu Singh lahir di Punjab, India pada 3 September 1972. Orang tuanya adalah Paddy dan Surinder Singh, yang mereka berdua adalah seorang dokter. Sama seperti Joe, Anu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Anu kecil dikenal sebagai anak yang benar-benar bergantung sama ibunya. Ibunya pergi kemanapun dia bakalan ikut, ibunya lakuin apa aja dia bakalan ikut, dan sampai dia berusia 4-5 tahun dia bakalan tidur sama orang tuanya. Dan kalau nggak diturutin, sepanjang malam itu Anu nggak bakalan tidur. Selain dikenal sebagai sosok yang bergantung sama ibunya, Anu juga dikenal sebagai anak yang cerdas, kritis, dan menyenangkan. Tapi itu sampai dia berusia 13 tahun. Jadi sejak usianya 13 tahun, Anu mulai berpakaian terbuka dan mulai sering keluar bareng sama cowok. Yang itu benar-benar nggak sesuai sama cara hidup keluarganya yang konservatif. Kemudian waktu Anu berusia 15 tahun, kapanpun ada kesempatan, dia mulai minum minuman beralkohol, juga pakai obat-obatan terlarang. Dan meskipun di bagian itu Anu cukup berubah, tapi satu hal yang nggak pernah berubah tentang Anu adalah prestasinya, adalah nilai-nilai sekolahnya. Dia selalu jadi orang yang paling pintar di kelasnya, dia selalu unggul di antara teman-temannya, bahkan waktu dia lulus SMA, dia lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian tahun 1991, Anu keterima kuliah di Australian National University di Canberra dan dia diterima untuk masuk di 2 jurusan sekaligus, ekonomi sama hukum. Kemudian karena lokasi kampusnya ada di Canberra, sementara orang tuanya atau keluarganya tinggal di Sydney, artinya untuk pertama kalinya Anu keluar dari rumahnya, untuk pertama kalinya Anu nggak tinggal sama orang tuanya. Dan meskipun dari usia dia 13 tahun dia udah kayak menjauh dari orang tuanya, dari keluarganya, tapi itu sama sekali nggak menutupi fakta kalau Anu benar-benar bergantung sama orang tuanya. Jadi waktu dia pertama kalinya pisah sama orang tuanya karena dia harus kuliah di kota yang berbeda, setiap minggu Anu bakalan pulang dan setiap hari dia bakalan telepon orang tuanya berkali-kali. Kemudian akhir tahun 1991 Anu mengalami kecelakaan dan meskipun lukanya nggak terlalu parah, tapi Anu kemudian mengeluh kesakitan. Dan pada saat itu, orang tuanya yang lihat gimana sikapnya Anu, juga gimana Anu yang kayak nggak bisa lepas dari mereka, akhirnya ayahnya menyarankan agar Anu cuti kuliah selama 1 tahun. Dan Anu setuju, jadi akhirnya dia ada di rumah selama 1 tahun itu, baru balik kuliah lagi pada tahun 1992. Waktu Anu balik kuliah pada tahun 1992, dia mulai deket sama seorang cowok yang bernama Simon Walls. Dan sejak ada kehadirannya Simon, si Anu nih mulai berkurang homesicknya, dia mulai nggak terlalu sering pulang tiap minggu, dia juga nggak mulai terlalu sering telepon orang tuanya. Dia kemudian fokus untuk bergantung sama Simon. Dan karena kan kebetulan Simon ada satu kota sama dirinya, kemudian di situ Anu kayak bisa leluasa pergi atau nyamperin Simon kapanpun dia mau, dan itu kemudian berdampak untuk nilai-nilai kuliahnya. Tahun 1994, Anu akhirnya berhasil lulus sebagai sarjana ekonomi. Kemudian sekitar waktu itu Anu diketahui hamil, tapi nggak lama kemudian dia menjatuhkan kandungannya dan entah apakah keputusan ini adalah keputusan mereka berdua atau salah satu dari mereka berdua, tapi endingnya atau setelah kejadian menjatuhkan kandungannya itu, hubungan Anu sama Simon nggak terlalu baik. Hubungan mereka jadi renggang, Anu mulai sering keluar tanpa Simon, Anu mulai nggak terlalu sering ketemuan sama Simon, sampai akhirnya waktu dia dan keluarganya liburan ke Newcastle pada akhir tahun 1994, disitulah Anu ketemu sama Jo Chin Kwe di sebuah klub. Digambarkan kalau sejak pertemuan pertama antara Anu dengan Jo, mereka berdua langsung suka. Anu suka gimana baik dan ramahnya Jo, dan Jo juga suka gimana cantik, pintar, dan menyenangkannya Anu pada saat itu. Dan meskipun pada saat itu Anu masih berhubungan sama Simon, tapi dia juga mulai berhubungan sama Jo. Juni 1995 Simon tahu kalau Anu berselingkuh sama Jo, jadi dia langsung putusin Anu. Dan setelahnya, Simon berkomentar tentang kepintaran Anu yang ada di bawahnya. Dan itu benar-benar menyakiti Anu. Karena kan selama ini Anu percaya kalau dirinya adalah orang yang paling pintar, orang yang paling berprestasi.
dia bahkan secara terbuka mengajak teman-temannya yang nilainya ada di bawahnya dan sekarang nilainya yang diajak sama Simon dan di situ dia bener-bener shock, dia bener-bener down di situ. Kemudian karena komentar Simon yang seperti itu, Anu mulai mengalami depresi. Dia bakalan konsumsi obat-obatan terlarang, dia kemudian fokus untuk menguruskan badannya, dia pergi ke gym selama berjam-jam, ikut senam setiap hari, cuma konsumsi biskuit sama minuman ringan. Ya meskipun apa yang dia makan udah sesedikit itu, tapi Anu bakalan muntahin makanannya. Jadi dia kemudian menderita anoreksia dan bulimia. Terus karena Anu udah sedepresi itu, sesetres itu, akhirnya orang tuanya bawa dia pulang dan selama dia ada di rumah orang tuanya, dia bakalan nangis selama berjam-jam setiap harinya. Kemudian dia bakalan mandi selama 10 kali sehari, dia bakalan mondar-mandir nggak jelas, dan meskipun udah sekurus itu yang pada waktu itu berat badan Anu cuma 40 kilogram, dia masih minta sama ayahnya untuk diizinkan melakukan sedot lemak. Dan awalnya meskipun ayahnya sempat menolak, tapi dia kemudian akhirnya luluh dan dia kayak nggak tega sama Anu, jadi dia akhirnya izinin Anu untuk melakukan itu, dia biayain Anu untuk melakukan itu. Yang untungnya sebelum prosedur itu dilakukan, Anu berubah pikiran, dia nggak jadi melakukan sedot lemak, padahal berat badannya tinggal 40 kilo, apanya coba yang mau disedot. Dan orang tuanya di sini kan mereka benar-benar khawatir sama keadaan Anu, mereka kemudian minta Anu untuk mendatangi psikiater, tapi Anu menolak. Sejak Anu putus sama Simon, hubungannya sama Joe makin berkembang, dan hubungan ini kemudian ditutupi sama mereka berdua dari orang tua Anu. Karena setelah apa yang terjadi antara Anu dengan Simon, setelah hubungan mereka selesai, itu kan di situ keadaan Anu bener-bener parah banget, dia mengalami depresi. Jadi orang tuanya berharap kalau setelahnya Anu nggak bakalan pacaran lagi, kalau dia bakalan lebih fokus sama kuliahnya. Makanya hubungan antara Joe dan Anu dirahasiakan dari orang tua Anu. Dan Joe saat itu kan dia bener-bener tergila-gila banget sama Anu, dia bakalan lakuin apapun untuk Anu dan dia kemudian membantu menutupi hubungannya dengan Anu di depan orang tuanya Anu. Joe bahkan meminta orang tuanya untuk berbohong di hadapan orang tua Anu, andai orang tua Anu tanya ke mereka ada hubungan apa antara Joe dengan Anu. Joe minta sama orang tuanya untuk bilang kalau sebenarnya yang berhubungan sama Joe adalah adiknya Anu, kalau sebenarnya yang berteman dengan Joe adalah adiknya Anu. Awal tahun 1996 Anu balik kuliah, jadi lagi-lagi pada saat itu dia udah nggak tinggal sama orang tuanya dan dia juga masih harus berhubungan LDR sama Joe. Dan Anu, dia kan tipe orang yang benar-benar bergantung sama orang-orang yang sayang sama dia, orang yang dia sayangi, dan pada saat itu Joe adalah orang yang paling dia sayangi, orang yang paling sayang sama Anu juga. Jadi, untuk kayak buat Anu ngerasa kalau Joe selalu ada di sampingnya, Anu nih bakalan terus-terusan telepon Joe setiap hari sepanjang waktu. Bahkan Anu kalau dihitung-hitung bisa nelpon Joe dalam sehari itu 15 kali. Dan sejak Joe berhubungan sama Anu, perilakunya nih mulai berubah. Dia udah nggak pernah keluar bareng sama teman-temannya, dia udah nggak pernah nge-gym, dia udah nggak pernah ngelakuin apapun yang dia suka. Karena dunianya pada saat itu cuma Anu. Dari hari Senin sampai Jumat sore, dia bakalan terus-terusan telepon sama Anu. Dia bahkan mengabaikan tradisi keluarganya untuk selalu makan malam bersama karena dia selalu repot untuk teleponan sama Anu. Kemudian suatu hari waktu Anu menelpon, ibunya Joe yang angkat. Dan di situ Maria kemudian bilang sama Anu, bisa nggak sih kalau kamu nih teleponnya setelah makan malam, tolong jangan telepon Joe di jam 6 karena itu adalah jadwal kami untuk makan malam bersama. Dan kalau kalian ada di posisi Anu, diomongin baik-baik begitu sama ibunya pacar kalian, apa yang bakalan kalian lakuin? Apakah kalian bakalan menuruti untuk menelpon di waktu lain selain jam 6 atau kalian bakalan sengaja menelpon pacar kalian di jam 6? Anu, setelah dia diomongin baik-baik begitu, setelah Maria bilang kalau kamu bisa telepon Joe kapan pun kamu mau, selama apapun kalian mau, kalian bisa ngobrol di telepon, tapi tolong jangan jam 6 sore. Apa yang Anu lakuin setelahnya, dia dengan sengaja menelpon Joe di jam 6 sore. Jadi kalau sebelumnya kayak cuma kebetulan aja Anu menelpon di jam 6 atau sekitar jam 6, nah setelah Maria ngomong gitu, dia dengan sengaja menelpon Joe di jam 6 sore. Kayak kurang ajar banget. Nah. Kemudian bentuk cintanya Joe ke Anu bukan cuma sekedar dia bersedia teleponan sepanjang waktu dari Senin sampai Jumat sore sama Anu, tapi tiap minggu, tiap weekend dia pasti bakalan pergi ke Canberra. Padahal jarak antara Newcastle dengan Canberra itu adalah 5 jam perjalanan. Tiap kali Joe selesai pulang kerja di Jumat sore, dia bakalan langsung pergi ke tempat Anu, dan Joe baru balik ke Newcastle pada Senin dini hari karena dia harus kerja sekitar jam 9 atau jam setengah 10 pagi. Coba bayangkan, segila itu Joe sama Anu, dia bahkan nggak peduli sama tubuhnya. Dia kayak nggak capek kah? Kerja dari Senin sampai Jumat, itu pun masih direcokin sama teleponnya Anu yang terus-terusan. Terus hari Jumat sore dia pulang kerja langsung pergi ke tempat Anu. Dan
Nggak berhenti sampai di situ. Tiap kali Anu telepon Jo dan bilang kalau dirinya lagi sakit, Jo bakalan tinggalin apapun yang ada di depannya, apapun yang saat itu dia lakuin untuk beli tiket pesawat dan pergi ke Canberra untuk merawat Anu dan dia baru pulang setelah memastikan kalau Anu benar-benar sembuh. Sampai di titik itu, semua orang terdekatnya Jo bisa ngelihat kalau Jo ini berjalan ke arah yang salah, ke arah yang nggak seharusnya, dan Maria kemudian bilang sama Jo kalau kamu nih nggak seharusnya membiarkan dirimu dikontrol sama Anu. Jangan kamu kasih semua hal di hidupmu untuk Anu, apalagi kalau Anu bilang dia lagi sakit dan kamu langsung pergi ke sana. Kayak buat apa? Kamu nggak punya latar belakang medis apapun, sementara kedua orang tua Anu adalah dokter. Jadi harusnya kedua orang tuanya yang pergi untuk merawat Anu. Dan di situ Jo kemudian bilang kalau tolong jangan buat aku untuk memilih. Aku cinta kalian, aku cinta keluargaku, tapi Anu butuh aku. Kayak bener-bener nggak ada gunanya untuk menasehati Jo, bener-bener nggak ada gunanya untuk menasehati orang yang lagi jatuh cinta. Jadi meskipun mungkin secara sadar Jo tahu kalau apa yang dilakukan Anu ke dirinya salah, tapi dia membiarkan semua itu karena dia masih diliputi sama emosi. Sama emosi bernamakan cinta. Jadi ya udah dia terus melakukan itu tanpa peduli sama dirinya sendiri. Dan beda sama keluarga Jo yang kayak mereka nih keberatan dengan hubungannya Jo dengan Anu. Keluarganya Anu waktu mereka tahu siapa Jo, siapa yang anak mereka pacari pada saat itu, mereka setuju, mereka bahkan bahagia dengan kehadiran Jo karena waktu mereka ketemu sama Jo, Jo benar-benar memperlakukan Anu dengan baik, memperlakukan Anu kayak ratu, kayak putri. Iya, Jo emang perlakuin Anu kayak gitu, tapi Anu perlakuin Jo kayak babu. Kemudian untuk masalah mental Anu, itu kan makin lama makin memburuk karena dia nggak mendapat perawatan apapun. Dan ada satu momen waktu akhirnya Jo sadar kalau Anu harus mendapatkan perawatan psikiater. Dan Jo kemudian bilang itu ke Anu, tapi Anu lagi-lagi menolak, dia nggak mau dirawat sama psikiater manapun. November 1996, Jo memutuskan untuk pindah ke Canberra untuk tinggal bareng sama Anu karena dia pikir kalau dirinya udah tinggal bareng sama Anu, kalau dirinya selalu ada di sisi Anu selama 24 jam, itu bakalan buat keadaan Anu membaik. Terus lagi pada saat itu mereka berencana untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mereka bahkan membuka rekening bank bersama. Jadi menurut Jo pada saat itu semua hal yang dia lakukan bakalan berpengaruh untuk mentalnya Anu, bakalan ngebuat Anu lebih baik. Padahal kenyataannya semuanya makin buruk karena Anu nggak mendapatkan perawatan dari psikiater. Sejak akhir 1996 sampai awal 1997, Anu mulai mengeluh tentang kesehatannya, yang kakinya sakit lah, demam, kelelahan kronis, ototnya lemes, kepala sama badannya nggak sinkron, yang seolah-olah kepalanya nih bukan kepalanya, seolah-olah kepalanya tuh ada di tempat lain sementara tubuhnya ada di tempat lain. Terus Anu juga mulai menarik diri dari lingkungan, jarang datang ke pertemuan keluarga, jarang masuk kuliah, yang sekalinya dia masuk kuliah, penampilannya nih bakalan acak-acakan dan dia benar-benar kacau pada saat itu. Ayahnya kemudian meminta Anu untuk pergi ke psikiater, tapi lagi-lagi Anu menolak. Dan justru dibandingkan dia pergi ke psikiater, dia justru datang ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Dokter tersebut kemudian menyatakan kalau tubuh Anu baik-baik aja. Justru dokter tersebut menyarankan agar Anu pergi ke psikiater, tapi sama, Anu menolak. Selanjutnya Anu ngerasa kalau ada yang merayap di bawah kulitnya, jadi dia bakalan cubit dan tarik-tarik kulitnya sendiri. Dan di situ ayahnya benar-benar mendorong Anu untuk pergi ke psikiater yang untungnya kali ini Anu mau. Waktu Anu pergi ke psikiater, jangan kemudian dikasih obat. Anu nih nggak mau minum obat tersebut. Dan psikiater tersebut kemudian menyarankan Anu untuk pergi ke psikiater lain kalau seandainya Anu memang kurang cocok dengan pengobatannya. Tapi di situ, Anu justru menolak, dia tersinggung, dan dia benar-benar nggak mau datang ke psikiater manapun lagi. Kemudian suatu hari Anu menginap di rumahnya Jo selama 3 minggu, dan itu adalah pertemuan pertama antara keluarganya Jo dengan Anu. Di pertemuan pertama itu, Maria ngeliat kalau Anu nih kurus banget dan gerak-geriknya kayak pemakai obat-obatan terlarang. Kemudian selama waktu itu, Anu mengetahui kalau dulu waktu Jo berusia 8 tahun, keluarganya pernah mengalami kecelakaan dan Maria adalah orang yang mengalami luka paling parah yang sampai si Maria nih nggak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Di situ Anu kemudian ngerasa kalau antara dirinya dengan Maria akhirnya punya koneksi, punya satu kesamaan, karena kan dirinya pada saat itu juga merasa kalau dirinya sakit parah. Dia kemudian berusaha untuk dekat sama Maria, cerita tentang kesakitannya, berharap kalau Maria bakalan mengerti keadaannya. Maria kemudian bilang sama Anu kalau apa yang dirinya alami adalah sakit fisik, kakinya tuh sakit, kakinya terluka, sementara apa yang dialamin sama Anu adalah sakit mental, dan nggak mungkin dong dirinya ngasih saran yang dirinya bahkan belum pernah mengalami semua itu. Dan satu-satunya hal yang Maria sarankan adalah agar Anu pergi ke psikiater, tapi tentu aja Anu menolak. Dan selama waktu itu, Maria kemudian bisa ngelihat dengan jelas gimana putranya nih
kayak bener-bener disetir sama Anu, yang bahkan putranya nih sama sekali nggak memiliki suara, nggak memiliki pilihan karena semuanya harus terserah Anu, semuanya dikontrol dan dipegang sama Anu. Beberapa bulan setelahnya, Anu bilang sama teman-temannya kalau dirinya menderita HIV, dan di situ dia juga bilang kalau dirinya ngerasa nggak adil karena gimana bisa dirinya adalah satu-satunya orang yang terkena penyakit ini sementara Joe enggak. Dan di situ Anu juga kemudian bilang kalau dirinya bakalan taruh darahnya di sikat giginya Joe, jadi Joe kemudian bakalan ketularan penyakit yang sama dengan dirinya. Dan waktu Anu memeriksakan penyakit ini ke dokter, hasilnya adalah Anu sama sekali nggak terjangkit penyakit ini. Tubuhnya benar-benar sehat. Jadi gimana bisa dia menyimpulkan kalau dirinya kena penyakit itu, sementara nggak ada bukti yang menyatakan kalau dirinya sakit itu. Apa dasarnya dia bilang kalau dirinya kena HIV coba? Setelahnya Anu bilang kalau keadaan tubuhnya makin lemes, kalau ototnya nih kayak bener-bener lemes banget, kalau dirinya nih menderita penyakit kayak multiple sclerosis atau neuropati perifer. Tapi lagi-lagi, itu tuh cuma klaimnya Anu. Karena waktu dia pergi ke dokter, semua dokter bilang kalau Anu sehat-sehat aja. Dan makin hari, depresinya Anu nih kan makin parah, sementara dia nggak mau pergi ke psikiater. Orang tuanya kemudian menghubungi mental health crisis team yang ada di Canberra, dan mereka meminta agar mereka merawat Anu. Tapi permintaan orang tuanya ditolak karena Anu pada saat itu, dia sama sekali nggak menunjukkan sisi yang dia bakalan melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Dan lagi, menurut mereka, untuk merawat Anu dibutuhkan persetujuan Anu, sementara Anu nggak mau untuk dirawat. Kemudian setelahnya, orang tua Anu mengajukan permohonan yang biarpun Anu nggak setuju untuk dirawat, tapi dia tetap dirawat meskipun harus dengan cara paksa. Dan permohonan ini membutuhkan persetujuan dari pejabat-pejabat terkait yang sampai bulan Oktober, sampai apa yang terjadi sama Joe, hal ini belum disetujui. Kemudian untuk Anu, setelahnya dia mulai menyalahkan Joe juga sirup Ipecac untuk apa yang terjadi sama tubuhnya. Aku nggak tahu gimana bacanya sirup Ipecac, ini tulisannya, coba. Mungkin kalian ada yang lebih tahu. Ini gimana bacanya? Bener Ipecac gitu. Dan kenapa Anu menyalahkan Joe juga sirup Ipecac? Jadi menurut Anu, Joe adalah orang yang mengenalkan sirup tersebut ke dirinya dan sirup tersebut adalah obat yang kemudian membuat dirinya sakit seperti saat ini. Sedikit flashback tentang Joe dan sirup Ipecac. Jadi suatu malam, Joe sama Anu lagi makan malam bareng sama teman-teman mereka. Dan di situ, di tengah obrolan-obrolan mereka, Joe kemudian bilang kalau para supermodel menggunakan sirup Ipecac untuk mempertahankan bentuk tubuh mereka. Anu yang terobsesi untuk jadi kurus, kemudian dia mulai tanya-tanya sama Joe tentang itu sirup apa, belinya di mana, konsumsinya gimana, dan Joe yang tahu tentang Anu yang terobsesi untuk jadi kurus, kemudian nggak menanggapi omongannya Anu sama sekali. Jadi Anu kemudian cari tahu sendiri tentang itu tuh sirup apa, belinya di mana, cara minumnya gimana. Dan dari semua hal yang Anu cari tahu, ternyata sirup tersebut adalah sirup untuk seseorang bisa memuntahkan makanannya dan untuk buat seseorang nggak nafsu makan. Dan karena Anu yang terobsesi untuk jadi kurus, dia kemudian tertarik dengan sirup tersebut. Jadi dia kemudian dengan kakinya sendiri pergi ke apotik, beli sirup tersebut, mulai konsumsi sirup tersebut, dan dia melakukan semuanya dengan tangannya sendiri, tapi gimana bisa dia kemudian menyalahkan Joe dengan bilang kalau Joe adalah orang yang kasih dirinya obat tersebut. Apalagi Anu bahkan bilang kalau Joe sampai pergi ke Sydney untuk beli obat itu yang kemudian dikasihkan ke dirinya. Padahal itu adalah obat umum yang bisa dijual atau bisa didapatkan di apotik manapun. Jadi ngapain Joe harus jauh-jauh pergi ke Sydney untuk beli obat tersebut? Kayak benar-benar nggak masuk akal. Kemudian pada akhir Mei 1997, Anu bilang sama teman-temannya kalau dia benci banget sama Joe dan dia pengen Joe mati. Bukan cuma Joe, tapi Anu juga menyebut nama Simon, mantannya, juga para dokter yang sebelumnya menangani dirinya tapi hasilnya nggak sesuai dengan apa maunya Anu. Selanjutnya Anu juga bilang kalau dirinya menemukan celah hukum untuk terpidana yang memiliki masalah mental dan nggak sulit untuk dirinya membuktikan sama orang-orang kalau dirinya punya penyakit mental. Dia ngomong kayak gitu. Dan apakah orang yang ngomong kayak gini bisa dibilang kalau dia nggak waras? Seenggaknya, nggak warasnya Anu, untuk beberapa bagian dia masih waras. Untuk bagian ini dia masih waras, ya kan? Juni 1997, Anu pergi ke perpustakaan bareng sama temannya yang namanya adalah Madavi Rao. Dan mereka di sana mencari tahu hal-hal terkait melukai diri sendiri. Terus waktu mereka udah dapetin bahan-bahan yang mereka mau, mereka kemudian memfotokopi bagian itu.
Dan untuk Madavi, aku nggak bisa menemukan fotonya. Sedikit ngomongin tentang Madavi, sama kayak Anu dia juga berasal dari India, yang waktu dia masih kecil orang tuanya kemudian pindah ke Australia. Kemudian orang tua Madavi juga orang-orang berpendidikan tinggi, dia juga berasal dari keluarga yang kaya, dan sama kayak Anu juga, Madavi, dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Kemudian jarak usia antara Madavi dengan adiknya lumayan jauh dan adiknya mengalami disabilitas yang ini kemudian mendorong Madavi untuk menolong siapapun. Makanya waktu dia dengar tentang Anu yang mengalami semua hal itu, dia langsung percaya sama Anu, dia bersimpati sama Anu dan dia ikut berpartisipasi tentang apapun yang Anu lakukan. Kemudian setelah Anu mencari tahu hal-hal terkait melukai diri sendiri di perpustakaan, dia mendatangi salah satu temannya untuk minta tolong dibelikan senjata api. Waktu Anu ditanya untuk apa, Anu bilang kalau dirinya menderita penyakit kronis dan dirinya berencana untuk mengakhiri hidupnya sebelum dirinya dimakan sama penyakit itu. Dan temannya ini nggak mau ngebeliin Anu senjata api, bukan karena dia nggak mau menolong atau dia keberatan membelikan hal-hal seperti itu, tapi karena dia nggak percaya omongannya Anu. Karena dia nggak percaya kalau Anu mampu untuk melakukan hal seperti itu dan dia menganggap kalau Anu cuma bercanda. Dan Anu, dia nggak ngebahas ini cuma sama satu atau dua orang temennya, tapi sama banyak temennya yang ada di kampus. Tapi nggak ada satupun teman-temannya yang menganggap kalau Anu serius karena sebelum-sebelumnya Anu dianggap suka melakukan drama. Jadi kali ini mereka juga menganggap Anu melakukan drama untuk menarik perhatian mereka. Akhir Agustus 1997, Anu pergi ke seorang pria bernama Mr. T. Dia adalah seorang mahasiswa juga yang dikenal suka menjual obat-obatan terlarang. Selama Anu ketemuan sama Mr. T, mereka kemudian mulai ngobrolin tentang overdosis obat. Dan di situ Mr. T kemudian bilang, kalau kamu berencana untuk mengakhiri hidupmu dengan cara overdosis, kamu bakalan mati tanpa rasa sakit. Makanya di situ Anu kemudian mulai berpikir kalau dirinya mending menggunakan metode overdosis dibanding senjata api. Nggak lama setelahnya Anu menjual semua bajunya dengan harga 1 sampai 2 dolar dan dia bahkan kasih semua pakaian dalamnya ke orang-orang. Yang waktu ditanya kenapa, Anu bilang kalau dirinya bakalan keluar rumah, jadi kayak mubazir aja itu baju dia simpen di lemari. Setelah baju-bajunya kejual, Anu kemudian pergi ke Mr. T lagi dan kali ini dia bareng sama Madavi. Dan di situ mereka membeli setengah gram obat. Kemudian di situ Mr. T mengajarkan mereka tentang gimana menggunakan obat tersebut, gimana cara menyuntikannya ke tubuh mereka. Setelahnya mereka mulai menyuntik diri mereka sendiri sebagai kayak bahan praktek untuk nantinya yang bakalan dilakuin sama Anu ke Joe. Dan waktu mereka nggak tahu gimana caranya bisa menemukan pembuluh darah, mereka kemudian mulai tanya-tanya ke teman mereka juga mulai menunjukkan bekas suntikan mereka, dan di situ teman-teman mereka yang tahu gimana cara pakainya mulai mengajari mereka. Kenapa bisa lingkungan mereka serusak itu coba? Dan mereka tuh mahasiswa hukum, kok bisa-bisanya mereka melakukan itu dengan entengnya? Kemudian pada 23 September Anu bilang sama temennya kalau dirinya nih udah nggak tahan sama Joe karena Joe nih kasar secara verbal dan fisik. Dirinya pengen pergi dari Joe tapi dirinya nggak bisa melakukan itu karena dirinya udah terikat secara emosional dan keuangan ke Joe. Apalagi sekarang dirinya sakit-sakitan, jadi kayak dirinya nih bener-bener bergantung sama Joe. Makanya dia nggak bisa pergi atau tinggalin Joe. Nggak lama setelahnya Anu pergi ke Mr. T lagi dan dia membeli 1 gram obat. Dan di situ Mr. T kemudian tanya sama Anu, kamu kenapa sih butuh banyak banget buat apa gitu kan? Dan Anu bilang kalau dirinya nih nggak pakai ini sendiri, dirinya pakai ini sama temennya. Dan di situ Mr. T kemudian tanya lagi sama Anu, kamu pakai ini untuk mengakhiri hidupmu ya? Dan Anu bilang iya, tapi dia nggak cerita siapa temennya yang kayak jadi partner untuk mengakhiri hidup bersama. Minggu 19 Oktober, Joe sama Anu pergi ke rumah orang tuanya Joe, dan di situ mereka kemudian bilang kalau besok mereka bakalan mengadakan dinner party. Joe kemudian tanya sama ibunya tentang biasanya kalau mama mengadakan dinner party, apa yang mama masak? Dan di situ Maria kemudian bilang sama Joe kalau biar dirinya aja yang masak untuk acara Joe sama Anu besok, tapi Joe menolak dan dia justru pulang dengan bawa fried chicken yang bakalan dia sajikan besok. Senin 20 Oktober, dinner party pertama di rumah Joe sama Anu mulai digelar. Dan Madavi, dia kemudian datang bareng sama seorang temennya yang namanya adalah Olivia. Dan Olivia, dia nih temennya Madavi, bener-bener temennya Madavi aja, dia nggak kenal sama Joe ataupun Anu. Kemudian karena saat itu Joe sama Anu bikin masakan yang banyak banget, dan nggak mungkin untuk mereka memakan semua itu, akhirnya mereka pergi ke tetangga-tetangga mereka yang juga adalah mahasiswa. Karena kan Anu nih kayak tinggal di lingkungan yang ditempatin sama mahasiswa. Dan mereka kemudian mengundang tetangga-tetangga mereka untuk bergabung makan malam bareng di tempat mereka. Dan sebenarnya di situ semua tetangga Anu yang adalah mahasiswa, mereka nih udah dengar tentang apa rencana Anu ke Joe dan apa maksud dari dinner party pada malam itu. Jadi dinner party pada malam itu Anu persiapkan sebagai salam perpisahan untuk dirinya dan Joe karena pada malam itu dirinya berencana untuk mengakhiri hidupnya dan Joe bersama-sama. Dan orang-orang itu, tetangga-tetangganya yang juga adalah mahasiswa, mereka semua tahu
Mereka datang ke tempatnya Jo sama Anu, bukan cuma untuk makan, tapi juga untuk menyaksikan apakah Anu benar-benar bakalan melakukan itu atau enggak. Dan kok bisa mereka datang ke suatu tempat dengan pikiran seperti itu, dengan pikiran kalau kami bakalan ngelihat apakah kamu benar-benar bakalan melakukan kejahatan atau enggak. Coba, kok bisa seorang dewasa yang otaknya udah terbentuk sempurna, mikir untuk datang ke suatu tempat untuk menyaksikan atau untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar melakukan kejahatan atau enggak. Kalau mereka waras, harusnya mereka melaporkan ini ke polisi. Entah mereka menganggap hal ini bercanda atau enggak. Atau kalau mungkin menurut mereka apa yang dilakukan sama Anu cuma bercanda, seenggaknya mereka bakalan kasih tahu ini ke Jo. Tapi nggak ada satupun pada malam itu yang kasih tahu ke Jo tentang maksud sebenarnya Anu mengadakan dinner party. Dinner party 20 Oktober berakhir tanpa insiden apapun dan itu kemudian meyakinkan para tamu kalau emang Anu cuma bercanda, kalau nggak ada hal-hal serius yang harus dipercaya dari omongan Anu. Tapi waktu para tamu itu pulang, Madavi kan kemudian yang antar mereka pulang dan di situ Madavi kemudian bilang kalau rencana malam ini gagal dan bakalan dilakukan di malam lainnya. Sampai di titik itu, kenapa mereka tetap menganggap hal ini bercanda? Kenapa mereka nggak menganggap hal ini serius dan kenapa mereka nggak melaporkan hal ini ke polisi? Atau kalau mereka memang benar-benar menganggap omongannya Anu adalah bercanda, dinner party pada malam itu kan udah selesai. Yang dibilang adalah acara untuk salam perpisahan kan udah selesai. Dan kenapa di momen itu, waktu acaranya udah selesai dan nggak terjadi apapun, kenapa nggak ada satupun yang ngomong ke Jo kalau, kamu tahu nggak sih sebenarnya acara ini dilakukan untuk perpisahan antara kalian berdua, kalau Anu berencana untuk melukai kamu, dan karena nggak ada insiden apapun, jadi kami nganggap ini cuma bercanda. Kenapa nggak ada satupun dari mereka yang samperin Jo untuk ngomong kayak gitu, kalau emang di pikiran mereka semua omongan Anu adalah bercanda? Karena kalau candaannya udah selesai, orang yang dibercandain atau korbannya, dia harus tahu dong dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di situ. Kenapa ini tetap dirahasiakan sampai akhir? Dan sebenarnya pada malam 20 Oktober itu Anu sempat menjalankan aksinya. Jadi rencananya pada saat itu dia memasukkan obat tidur ke minumannya Jo dan setelah Jo nggak sadar dia bakalan suntik Jo pakai obat yang udah dia beli ke Mr. T. Tapi waktu dia mau menyuntikkan obat itu ke tubuhnya Jo, dia nggak bisa menemukan pembuluh darahnya Jo, makanya rencana pada malam itu gagal. Dan keesokan harinya pada 21 Oktober, Jo bangun tanpa pikiran aneh-aneh. Dia sama sekali nggak curiga dengan apapun yang terjadi pada tubuhnya meskipun dia ngerasa kalau dirinya nih mudah ngantuk dan lelah. Jadi pagi itu dia tetap bangun kayak biasa dan kemudian pergi kerja tanpa pikiran aneh-aneh. Sementara di tempat lain, Madavi yang saat itu lagi praktek kerja, kayak lagi PKL, dia kemudian cerita sama dua orang temennya di tempat kerjanya kalau sesuatu yang serius udah terjadi dan dia bertingkah kayak seolah-olah dirinya dikejar-kejar sama polisi. Mereka kemudian tanya ke Madavi, emang apa yang udah terjadi? Apa udah terjadi kekerasan fisik atau dan Madavi bilang enggak. Terus temennya tanya lagi, apa ini terkait hal-hal dan Madavi nggak jawab, terus dia langsung pergi. Dan karena temennya ini nggak mendapatkan jawaban dari Madavi, sementara sebelumnya Madavi bertingkah kayak seolah-olah sesuatu yang besar udah terjadi, mereka kemudian memaksa Madavi untuk cerita. Sampai akhirnya temennya ini bilang sama Madavi, oke kalau kamu nggak mau cerita sama kami nggak apa-apa, tapi kalau ini memang sesuatu yang benar-benar serius banget dan terkait tentang nyawa seseorang, kamu harus melaporkan ini ke polisi. Tapi Madavi tetap nggak menjawab apapun. Dia cuma bilang kalau kejahatan terburuk di abad ini udah terjadi. Dan temennya ini makin penasaran dong. Dia kemudian terus-terusan memaksa Madavi untuk bilang ada apa, atau seenggaknya laporin ini ke polisi deh. Tapi Madavi tetap nggak melaporkan hal ini ke polisi, bahkan sampai waktu terakhir dia bisa atau dia punya kesempatan untuk menyelamatkan Joe. Setelah rencana pertamanya gagal, Anu kemudian bertekad kalau rencana keduanya benar-benar harus berhasil. Dan keesokan harinya, pada tanggal 21 Oktober, dia kemudian mendatangi temannya yang bernama Bronwyn. Bronwyn adalah seorang mahasiswa yang dia kayak dalam terapi untuk lepas dari kecanduan obat-obatan terlarang. Dan Anu kemudian tanya sama Bronwyn terkait Rohypnol. Rohypnol sendiri adalah obat penenang yang dosisnya 10 kali lebih kuat dibanding obat yang sebelumnya Anu kasih ke Jo untuk buat dia tertidur. Dan biasanya orang ini dipakai sama orang-orang kayak Bronwyn, orang-orang yang pengen sembuh dari kecanduannya untuk buat mereka mengatasi kecanduannya. Makanya Anu kemudian tanya tentang obat ini ke Bronwyn. Anu kemudian minta tolong Bronwyn untuk mendapatkan Rohypnol karena untuk bisa membeli Rohypnol itu tuh harus membutuhkan resep dari dokter. Dan Bronwyn dia langsung mengiyakan. Dia sama sekali nggak curiga untuk apa itu Rohypnol dimiliki sama Anu.
Dan dia nggak tanya-tanya, dia langsung pergi ke dokternya dan minta untuk diresepkan Rohypnol yang sama dokternya kemudian langsung dikasih. Bronwyn kemudian kasih resep dari dokternya ke Anu dan Anu kemudian beli Rohypnol di apotik yang pada saat itu dia membeli 15 tablet Rohypnol. Setelahnya Anu merencanakan dinner party pada 24 Oktober dan dia menyiapkan semua ini sendiri tanpa sepengetahuan Joe. Anu kemudian mengundang banyak orang untuk datang ke tempatnya pada 24 Oktober dan lagi-lagi di situ dia bilang kalau dinner party itu adalah salam perpisahan untuk dirinya dan Joe dan malam itu dirinya bakalan mengakhiri hidupnya dan Joe. Dan orang-orang itu, para mahasiswa hukum itu, mereka kemudian lagi-lagi datang ke tempatnya Joe dan Anu pada 24 Oktober untuk melihat dan untuk meyakinkan diri mereka sendiri apakah Anu benar-benar bakalan melakukan itu atau enggak. Aku dari tadi nggak berhenti-berhenti ngomong kayak gini karena mereka nggak mikir kah kalau seandainya Anu benar-benar ngelakuin itu, apa mereka juga nggak disebut sebagai pembunuh? Apa mereka sama sekali nggak ngerasa bersalah sama Joe kalau seandainya Anu bener-bener ngelakuin itu? Dan kalau Anu bener-bener ngelakuin itu, apa di situ mereka baru bakalan lapor ke polisi saat semuanya udah terlambat? Kemudian pada 24 Oktober malam, di waktu dinner party kedua digelar, di situ Madavi kan lagi-lagi datang dan dia bareng sama beberapa temannya yang dua diantaranya adalah Len dan Tanya. Selama dalam perjalanan menuju rumahnya Anu dan Joe di dalam mobil, Madavi kemudian cerita sama mereka tentang apa tujuan dari dinner party pada malam itu. Dan Tanya, dia yang nggak kenal sama Anu ataupun Joe karena dia adalah temannya Madavi dan dia nggak nyaman dengan maksud dan tujuan dari dinner party itu, dia kemudian kayak, bukannya kita harus ngelapor ke polisi ya? Dan Madavi kemudian berusaha menenangkan, dia kemudian bilang kayak ini cuma bercanda, ini nggak serius, semua yang Anu lakuin cuma bercanda. Tapi di situ Tanya tetap, enggak, ini kalaupun ini bercanda, ini sama sekali nggak lucu. Dan kita harus ngelaporin ini, aku benar-benar nggak enak sama semua ini. Dan di situ, selama perjalanan ke rumahnya Anu sama Joe, Madavi terus-terusan meyakinkan Tanya kalau semuanya bakalan baik-baik aja, semuanya cuma bercanda. Dan Tanya cuma sebentar di rumahnya Joe sama Anu karena dia bener-bener nggak nyaman dengan maksud dan tujuan dari dinner party itu meskipun menurut semua orang pada saat itu semuanya cuma bercanda. Dan Tanya kan waktu datang ke rumahnya Anu sama Joe dia kan diantar tuh sama si Madavi dan untuk pulang ke rumahnya itu tuh terlalu jauh jadi makanya dia pulang ke rumahnya Madavi diantar sama Len dan Anu. Dan selama perjalanan itu Anu terus-terusan bilang kalau dirinya cuma bercanda. Dirinya nggak serius mau melukai Joe. Kemudian di rumahnya Joe dan Anu, Joe pulang kerja dalam keadaan kaget karena ini kok tiba-tiba di rumah banyak orang gitu kan. Kenapa Anu nggak bilang kalau dia mengadakan dinner party pada malam ini. Dan mengabaikan keterkejutannya, Joe kemudian langsung membaur sama para tamu, dia mulai ngobrol-ngobrol sama para tamu, dia mulai bersikap kayak selayaknya tuan rumah yang ramah. Kemudian sama seperti dinner party pada 20 Oktober, dinner party di tanggal 24 Oktober juga berakhir tanpa ada insiden apapun. Jadi orang-orang benar-benar percaya kalau Anu cuma bercanda dengan bilang kalau dirinya bakalan melukai Joe dan dirinya sendiri. Tapi waktu para tamu udah pulang dan di rumahnya Joe juga Anu cuma tersisa mereka berdua juga Madavi yang kemudian menginap, disitulah aksi Anu dimulai. Anu memasukkan 10 tablet Rohypnol ke dalam minumannya Joe. Padahal Bronwyn udah memperingatkan kalau satu tablet aja itu tuh udah mampu ngebuat seseorang nggak sadar. Dan ini Anu memasukkan 10 tablet. Setelahnya Anu menyuntikkan obat dalam jumlah mematikan ke tubuhnya Joe. Dan menurut Mr. T, dengan jumlah tertentu itu bakalan bikin seseorang udah overdosis dan meninggal. Tapi Joe bahkan sampai pagi dia masih tetap hidup meskipun dia dalam keadaan nggak sadar atau tertidur. Jam 6 pagi, Madavi akhirnya memutuskan untuk pulang dari rumahnya Anu, dan di rumahnya dia kan ada Tanya. Dia kemudian cerita sama Tanya tentang apa yang terjadi sepanjang malam itu setelah para tamu pulang sekitar jam 2 atau 3 pagi. Dan di situ waktu Tanya bertanya, waktu Tanya-tanya, waktu Tanya bertanya, ya seperti itu. Jadi waktu bertanya ke Madavi tentang kenapa Anu melakukan hal itu ke Joe, Madavi bilang kalau Joe adalah penyebab semua hal buruk yang terjadi di hidupnya Anu. Entah depresi, entah Anu yang merasakan kesakitan di tubuhnya, semuanya karena Joe. Kemudian sampai di titik ini, Tanya ngerasa kalau semuanya udah bener-bener mengarah ke arah yang bener-bener parah banget, yang rusak banget, dan dirinya nggak mau terlibat. Dia kemudian memutuskan untuk pulang dan Madavi antar dia ke halte bus. Jadi Tanya kemudian pulang dengan naik bus.
Nggak berapa lama kemudian, Anu datang ke rumahnya Madavi. Mereka mulai ngobrol tentang gimana keadaan Joe dan apa yang bakalan mereka lakukan selanjutnya. Sementara di tempat lain, Tanya yang udah sampai rumahnya, dia kan kepikiran tuh sama si Joe. Dia kepikiran gimana keadaan Joe dan apakah dirinya harus melaporkan ini ke polisi atau enggak. Tanya kemudian telepon Madavi dan di situ lagi-lagi Madavi menenangkan Tanya kalau semuanya bakalan baik-baik aja, kalau Tanya nggak perlu menelpon polisi. Dan Tanya dia kemudian meminta nomornya Len, orang yang semalam antar dia bareng sama Anu ke rumahnya Madavi. Karena dia pikir mungkin Len bakalan sedikit lebih waras dibanding Madavi dan Anu. Mungkin Len bakalan menganggap kalau apa yang terjadi sama Joe serius dan mereka harus melaporkan ini ke polisi. Terus waktu Madavi teleponan sama Tanya, itu kan Anu ada di situ. Dia ada di sampingnya Madavi dan dia dengar semuanya. Dia kemudian ambil gagang telepon dari Madavi dan dia kemudian bilang sama Tanya, kamu nggak usah urusin urusan orang, kamu nggak usah ikut campur. Lagian kalau kamu melapor ke polisi, kamu punya bukti apa? Di situ Tanya kemudian bilang kalau dirinya bakalan melaporkan Anu atas kepemilikan Rohypnol dan obat-obatan terlarang. Dan disitulah Anu mulai nangis. Dia kemudian bilang sama Tanya kalau dirinya benar-benar cinta sama Joe, dirinya nggak mau kehilangan Joe, dan tolong jangan laporin ini ke polisi atau tolong jangan panggil ambulans karena nanti kalau Joe sadar kalau Joe tahu tentang apa yang terjadi, dia pasti bakalan tinggalin aku. Dan di situ, Anu kemudian janji sama Tanya kalau dia nggak bakalan melakukan hal itu lagi ke Joe. Dan Tanya kemudian merespon kalau dirinya nggak bakalan ikut campur, tapi dirinya tetap harus meminta atau mendapatkan nomornya Len. Dan telepon ditutup, Anu sama Madavi kemudian pergi ke rumahnya Len. Jadi mereka kemudian menelpon Tanya dari nomor telepon rumahnya Len. Dan waktu Tanya ngobrol sama Len, ternyata tanggapan Len sama dengan tanggapannya Madavi yang bilang kalau semua hal yang dilakukan sama Anu cuma bercanda, dia nggak serius sama apa yang dia lakukan ke Joe. Dan di situ, Anu kemudian langsung ambil gagang telepon dari tangannya Len. Dia kemudian tanya sama Tanya, apa kamu udah puas? Dan Tanya bilang enggak, karena gimana bisa dirinya mengabaikan Anu yang udah kasih 10 tablet Rohypnol juga menyuntikkan obat-obatan terlarang ke tubuhnya Joe sampai bikin Joe gak sadar dan itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan Joe. Anu dia lagi-lagi nangis di situ dan dia kemudian mulai menjelaskan tentang depresinya, tentang kenapa dirinya melakukan hal ini ke Joe. Kemudian dia bilang sama kayak yang dia bilang ke Madavi kalau Joe adalah alasan dari semua hal buruk yang terjadi ke dirinya. Dan meskipun Anu bilang kalau dirinya melakukan itu ke Joe karena Joe adalah penyebab dirinya merasakan sakit di tubuhnya juga depresi, tapi Anu juga menambahkan alasan lain. Dia bilang kalau dirinya emang berencana untuk mengakhiri hidupnya, tapi dirinya kemudian baca artikel yang waktu seseorang kehilangan kekasihnya, dia kemudian langsung punya kekasih baru, dan dirinya nggak bisa membayangkan Joe punya kekasih baru setelah dirinya nggak ada. Makanya dirinya kemudian melakukan hal itu ke Joe. Jadi alasan sebenarnya itu apa? Dan berkali-kali juga di situ Anu kemudian menjelaskan kalau dirinya cuma bercanda, dirinya nggak serius untuk menghilangkan nyawanya Joe, dan dirinya kemudian janji sama Tanya untuk nggak melakukan hal ini lagi. Dan dirinya benar-benar memohon sama Tanya untuk nggak melaporkan hal ini. Tanya, dia kemudian merespon kalau, oke, kali ini aku bakalan tutup mata, aku nggak bakalan ikut campur, tapi kalau seandainya aku tahu sesuatu yang buruk udah terjadi sama Joe, aku bakalan melaporkan hal ini ke polisi. Dan dengan keadaan Joe yang pada saat itu udah nggak sadar, Tanya nggak mikir kalau pada saat itu keadaan Joe udah nggak baik-baik aja, kalau sesuatu yang buruk emang udah terjadi sama Joe. Kemudian setelah telepon antara Anu dengan Tanya ditutup, Len kemudian tanya sama Anu, kamu kasih Rohypnol ke Joe? Dan Anu bilang iya, tapi faktanya dia kan kasih 10 Rohypnol. Sama Len dia bilang cuma kasih 3 tablet. Dan karena Len mulai bersikap curiga, dia mulai bersikap khawatir sama kayak Tanya, Anu kemudian bilang sama Len kalau kamu nggak usah khawatir, Joe bakalan bangun, dia bakalan baik-baik aja, dan nanti setelah dia bangun aku bakalan cerita semuanya ke Joe secara jujur, aku nggak bakalan bohong tentang apa yang udah aku lakukan ke Joe. Dan karena Anu ngomong kayak gitu, Len akhirnya tenang dan dia kayak mengabaikan atau dia kayak udah nggak khawatir lagi tentang gimana keadaan Joe. Kemudian malamnya Anu telepon Madavi dan di situ Anu bilang sama Madavi kalau Joe udah sadar dan dia kayak masih tetap ngantuk, tapi Joe bener-bener kelaparan pada saat itu. Dan Madavi yang baik, tapi Oon, dia kemudian pergi ke supermarket untuk beli makanan dan dia bawa ke rumahnya Joe dan Anu. Dan mereka bertiga kemudian duduk di meja makan. Selama waktu itu, Madavi kemudian berpikir kalau dirinya harus ngomong yang sejujurnya ke Joe, tapi karena sebelumnya Anu bilang sama Len kalau nanti setelah Joe sadar dia yang bakalan ngomong, jadi Madavi ini kayak nunggu Anu untuk ngomong jujur. Tapi sampai Joe selesai makan, Anu tetap nggak ngomong apapun. Dan di situ, Joe yang kayak bener-bener ngerasa ngantuk
banget. Dia kemudian bilang kalau dirinya nggak bisa ngobrol untuk saat ini, jadi setelah makan dia langsung pergi ke kamarnya dan lanjut tidur. Setelahnya di meja makan kan cuma sisa Anu sama Madavi. Dan di situ entah gimana, Anu kemudian mulai menyalahkan semua hal yang terjadi ke Jo ke Madavi. Dia bahkan bilang sama Madavi kalau Madavi lah yang udah kasih 10 tablet Rohypnol ke Jo. Padahal itu dirinya. Dia menuduh Madavi udah melakukan pekerjaannya. Dan Madavi benar-benar dimaki-maki kan di situ sama si Anu. Dia kesel dong di situ karena dia nih udah benar-benar bantu Anu dari awal, dia percaya sama semua omongan Anu, dia bahkan menutup mata atas apa yang Anu lakukan ke Jo. Dan di titik itu, Madavi kayak udah benar-benar kesel, dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, dia berencana untuk mengecek keadaannya Jo, tapi dihalangin sama Anu. Jadi Madavi kemudian pulang tanpa sempat mengecek keadaannya Jo. Setelahnya, di jam 10 lewat 19 menit malam Anu menelpon Len, dan tanpa Anu tahu, panggilan teleponnya dengan Len direkam. Kemudian di situ Anu tanya sama Len tentang seberapa kuat sih Rohypnol. Karena Joni udah tidur selama 15 jam dan sekalinya dia bangun, dia kesulitan untuk tetap membuka matanya, jadi dia kemudian tidur lagi. Di situ Anu juga kemudian bilang kalau dirinya berencana untuk membawa Jo ke rumah sakit. Dan yang Len tahu, Anu kan memberikan 3 tablet Rohypnol ke Jo. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Anu memberikan 10 tablet. Jadi di situ Len berusaha untuk menenangkan, dia bilang kalau nggak bakalan terjadi apa-apa sama Jo. Dan mungkin pada saat itu Joni ada di sampingnya Anu, jadi dia kemudian ambil gagang telepon yang dipegang sama Anu dan bilang sama Len kalau aku baik-baik aja, semuanya nggak ada yang perlu dikhawatirin, aku masih bisa berpikir dengan jernih, cuma mataku emang sulit banget untuk kebuka karena aku bener-bener ngantuk banget. Dan itu cuma satu-satunya masalah yang bener-bener bukan masalah, kata Jo. Yang nggak tahu kalau sebenarnya dia udah dikasih 10 tablet Rohypnol sama Anu. Setelah Anu teleponan sama Len dan Jo balik lagi tidur, Anu kemudian menelpon temannya yang lain dan dia tanya apakah bisa obat disuntikan di area lengan juga kaki. Kemudian besok paginya pada Minggu 26 Oktober 1997, Anu berkali-kali menelpon Madavi tapi nggak pernah Madavi angkat karena kan dia udah kesel ya. Dia masih ingat gimana semalam Anu tiba-tiba menyerang dirinya dan nuduh dirinya kalau dirinya lah yang melakukan semua itu ke Jo padahal pelakunya adalah Anu sendiri. Terus karena teleponnya nggak diangkat-angkat, akhirnya Anu pergi ke rumahnya Madavi. Yang mau nggak mau akhirnya Madavi terima. Di situ, Anu kemudian bilang sama Madavi kalau Jo udah nggak bernafas dan dirinya butuh uang untuk membeli obat untuk dirinya pakai sendiri. Jadi dia balik ke rencana awal karena Jo udah nggak ada, jadi sekarang dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kalau kalian ada di posisi Madavi, apa yang bakalan kalian lakukan? Apakah kalian bakalan bersikap mendukung apapun yang Anu mau? Atau kalian bakalan berusaha untuk menghalangi Anu dan kemudian melaporkan hal ini ke polisi atau menelpon ambulans untuk menolong Jo, untuk memastikan apakah Jo benar-benar udah nggak selamat, atau kalian lepas tangan karena kalian nggak mau terlibat. Madavi, hal pertama yang dia lakukan pagi itu adalah dia pergi ke rumahnya Anu bareng sama Anu untuk mengecek keadaannya Jo, dan pada saat itu, Jo udah dalam keadaan nggak sadar, bibirnya berwarna biru tapi dia masih bernafas. Hal kedua yang Madavi lakukan adalah dia pergi ke ATM, dia kemudian ambil uang sebanyak $250, dia kasih ke Anu biar Anu bisa beli obat sebanyak setengah gram, dan mereka kemudian pergi bersama-sama ke rumah Mr. T. Tapi dalam perjalanan mereka cekcok lagi, mereka bertengkar besar lagi, dan akhirnya Madavi memutuskan untuk pulang. Sementara Anu tetap melanjutkan perjalanannya ke rumahnya Mr. T. Sampai di sini, menurut kalian, Madavi normal nggak? Sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang udah lumayan dewasa, apa yang dia lakukan normal nggak? Bisa dikategorikan sebagai manusia nggak? Kenapa dia tetap nggak melakukan apapun sampai di titik ini, meskipun dia udah ngeliat keadaannya Jo? Kenapa dia malah pergi ke ATM dan kasih Anu uang? Kenapa dia mendukung rencana Anu untuk melukai dirinya sendiri? Kemudian sampai sini ceritanya mulai bercabang karena ada ceritanya Anu dan ada ceritanya Madavi tentang apa yang dia lakukan setelah dia berpisah sama Anu pagi itu. Untuk Anu, uang $250 dari Madavi yang dia bilang itu bakalan dia pakai untuk beli obat, yang obatnya bakalan dipakai untuk dirinya sendiri. Ternyata itu obat lagi-lagi dia suntikan ke Jo. Dan siang harinya, Anu berkali-kali menelpon Bronwyn, orang yang kasih dia resep Rohypnol. Selama teleponan sama Bronwyn, suara Anu benar-benar panik banget. Dan di situ dia kemudian tanya tentang apa yang harus dilakukan sama orang yang mengalami overdosis. Dan ini Jo, dia keadaannya badannya tuh udah membiru, kata Anu. Bronwyn kemudian menyarankan Anu untuk segera menelpon ambulans, tapi di situ Anu kayak nggak bisa. Kalau aku telepon ambulans dan Jo selamat,
nanti pas Jo bangun aku harus gimana? Aku harus menjelaskan kayak gimana sama Jo karena dia pasti bakalan tinggalin aku dan aku nggak mau berpisah sama Jo. Anu kemudian bilang sama Bronwyn kalau Jo cuma bernafas tiap 10 detik sekali. Dan Bronwyn kemudian meminta Anu untuk melakukan CPR kalau dia nggak mau telepon ambulans. Tapi di situ Anu berkali-kali ngomongin hal-hal lain, dia sibuk dengan pertanyaannya sendiri tentang apakah Jo bakalan selamat, apakah Jo bakalan hidup lagi gitu kan, dan dia terus-terusan ngomong kayak gitu selama Bronwyn meminta dia untuk melakukan CPR, sampai akhirnya Bronwyn benar-benar memaksa Anu untuk melakukan CPR dan akhirnya Anu taruh gagang teleponnya. Tapi nggak lama setelahnya dia balik lagi dengan bilang sama Bronwyn kalau dirinya nggak bisa melakukan CPR karena Joe memuntahkan cairan hitam. Dan waktu dia dengar Anu ngomong kayak gitu, Bronwyn benar-benar panik banget. Dia benar-benar memaksa Anu untuk segera menelpon ambulans, tapi Anu tetap kekeh kalau nggak bisa. Nanti kalau Jo diselamatkan, aku harus ngomong gimana sama Jo. Dan itu kan obrolan mereka berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Anu bilang kalau nggak bisa. Aku nggak bisa nelpon ambulans karena Jo udah meninggal, kayak udah telat aja meskipun nelpon ambulans. Setelahnya Anu minta Bronwyn untuk datang ke rumahnya untuk menyelamatkan Jo. Dan tentu aja di situ Bronwyn nggak mau karena yang pertama tentu aja dia nggak tahu gimana cara menangani Jo atau menyelamatkan Jo, dan yang kedua dia nggak mau terlibat dengan kasus ini. Dan karena Bronwyn nggak mau datang ke rumahnya Anu dan Jo, Anu kemudian bilang sama Bronwyn, ya udah kalau gitu aku yang datang ke rumahmu, terus kita bakalan ke tempatku bareng. Jadi ini si Anu mau jemput Bronwyn untuk datang ke rumahnya dan mereka kemudian berusaha untuk menyelamatkan Jo. Tapi kan buat apa? Buat apa membuang-buang waktu? Buat apa dia menjemput Bronwyn? Kenapa dia nggak segera menelpon ambulans pada saat itu? Kalau dia emang berniat untuk menolong Jo. Dan Bronwyn dia kemudian bilang sama Anu, kalau kamu nggak menelpon ambulans sekarang, nantinya kamu bakalan dituduh sebagai pembunuh Jo. Dan di situ mungkin Anu akhirnya dapat pencerahan karena otaknya kan emang encer, cuma rada miring. Dan jadi, setelah dia dengar omongan Bronwyn yang kayak gitu, dia kayak langsung sadar, apalagi dia mahasiswa hukum. Jadi dia langsung tutup teleponnya Bronwyn dan dia langsung menelpon ambulans. Tapi kayak yang udah kita tahu di awal tadi, Anu berkali-kali dia menyesatkan ambulans yang mau datang ke tempatnya karena dia selalu kasih alamat yang salah, selalu kasih alamat yang kurang lengkap, dan dia lebih sibuk dengan omongannya sendiri, dan butuh waktu 20 menit sebelum akhirnya dia benar-benar kasih alamat aslinya. Itu pun dia masih pakai nama palsu, nama Olivia. Kemudian untuk Madavi, waktu dia udah sampai rumah, dia mendapatkan telepon dari Len. Dan di situ Len kemudian mengungkapkan kekhawatirannya tentang keadaan Joe, apalagi setelah telepon dari Anu semalam yang bilang kalau Joe tidur selama 15 jam dan Joe yang kayak benar-benar nggak bisa buka matanya. Madavi kemudian bilang kalau sesuatu yang besar udah terjadi, tapi dirinya nggak bisa mengungkapkan hal itu lewat telepon. Akhirnya Madavi pergi ke rumahnya Len, dan di situ dia mengungkapkan semua hal yang dia tahu tentang apa yang udah Anu lakukan ke Joe. Termasuk tentang tablet Rohypnol yang sebenarnya Anu nggak kasih 3 tablet tapi 10 tablet ke Jo, dan dia juga menyuntikkan obat terus-terusan ke Jo. Dan di situ Len bener-bener shock, dia bener-bener nggak nyangka kalau semua yang Anu omongin adalah kenyataan, semua rencananya itu bukan bercanda. Di situ Len sama Madavi kemudian mulai ngomong tentang apakah kita harus menelpon polisi atau apakah kita harus menelpon orang tuanya Anu. Dan mereka kemudian memutuskan untuk menelpon orang tuanya Anu. Dan Madavi yang ambil gagang teleponnya, tapi bukannya dia menelpon orang tuanya Anu, dia justru menelpon kediamannya Anu dan Jo. Dan Anu yang angkat. Anu yang pada saat itu dalam kondisi histeris karena dia nggak terima dengan kematiannya Jo, dia kemudian angkat teleponnya, dan waktu Madavi dengar gimana histerisnya suaranya Anu, dia kemudian langsung tutup teleponnya, dan dia kemudian bilang sama Len kalau Anu benar-benar histeris banget sekarang. Len kemudian tanya sama Madavi tentang apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa Anu setega itu sama Jo. Dan Madavi kemudian bilang kalau semalam waktu aku ke sana, Jo berniat untuk meninggalkan Anu. Dia udah mengeluarkan semua barang-barangnya, dan dia cuma tinggal bawa badan aja untuk pergi dari rumah yang dia tinggalin bareng sama Anu. Makanya semalam Anu menyuntikkan obat dalam jumlah mematikan lagi ke tubuhnya Jo. Dan di situ Len kayak bener-bener shock, dia bener-bener sadar kalau selama ini apa yang dia pikir bercanda adalah kenyataan, adalah fakta, sementara apa yang selama ini dia percaya dengan omongannya Anu yang dia bilang kalau Jo menyiksa dirinya, Jo memperlakukan dirinya dengan buruk, ternyata itu adalah kebohongan. Madavi juga kemudian cerita kalau pagi tadi aku sempat ada di rumahnya Jo sama Anu, dan di sana aku udah lihat Jo berbaring di atas ranjangnya, badannya udah kebiruan tapi dia masih bernafas. Lan kemudian tanya sama Madavi, kenapa kamu nggak telepon ambulans atau polisi? Dan jawaban Madavi adalah Anu nggak membiarkan aku menelpon polisi. Tapi
Setelah itu, kan Madavi sama Anu sempat berpisah, bahkan sampai Madavi ketemu sama Len, dia udah nggak barengan sama Anu lagi. Jadi kenapa pada momen itu dia nggak segera menelpon polisi untuk menolong Joe? Kenapa dia sama sekali nggak melakukan apapun untuk menolong Joe pada saat itu? Pada saat Joe masih bisa untuk diselamatkan di detik-detik terakhir hidupnya. Kenapa dia membiarkan Joe ada dalam keadaan seperti itu? Dan dia bahkan kasih uang ke Anu, kok bisa-bisanya gitu kan. Dari otopsi diketahui kalau Joe meninggal karena sesak nafas dikarenakan pengaruh rohypnol dan heroin. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang mengalami overdosis akan mengalami konsentrasi heroin antara 0,2 sampai 0,5 mg per liter. Tapi Joe, dia memiliki 0,67 mg per liter di sistemnya. Jumlah yang benar-benar banyak banget. Kemudian setelah Anu ditangkap dengan tuduhan rumahnya digeledah, dan di sana polisi menemukan Daily Planner Show. Hal terakhir yang Joe tulis adalah, pada tanggal 27 Oktober, dirinya akan bertemu seseorang dan pada hari itu Joe juga memutuskan untuk meninggalkan rumahnya bersama Anu. Kemudian dari pemeriksaan itu, polisi sama sekali nggak menemukan barang-barangnya Joe. Jadi apa yang Madavi bilang tentang Joe yang udah berniat untuk meninggalkan Anu dan udah selesai membereskan barang-barangnya, yang dia cuma tinggal pergi dengan bawa badan aja, semuanya adalah benar. Joe udah memindahkan semua barang-barangnya ke tempat barunya. Kemudian setelahnya polisi menemukan sebungkus rohypnol, satu pak jarum suntik, alkohol swab, dan pamflet tentang obat-obatan juga pembuluh darah. Anu ditangkap pada 26 Oktober dengan tuduhan sebagai pembunuh Joe, dan Madavi juga ditangkap 2 hari setelahnya. Kemudian selama penangkapannya, Madavi bilang kalau aku mencoba setiap saat untuk menengahi hubungan mereka. Dia sama sekali nggak menengahi. Kalau dia menengahi, harusnya dia bilang sama Joe tentang apa yang bakalan Anu lakukan ke Joe, entah dia mikirnya bercanda atau enggak. Kalau dia menengahi, harusnya seperti itu. Atau kalau dia memang menengahi, harusnya dia nggak mendukung apapun yang Anu rencanakan untuk melukai Joe. Kemudian 2 hari setelah penahanannya, Madavi dibebaskan setelah orang tuanya membayar jaminan sebesar $100.000. Bayangkan $100.000 di tahun 1997. Sekaya apa keluarga Madavi. Dan Madavi ini kan dibebaskan bersyarat, jadi sambil nunggu persidangannya yang akan digelar tahun depannya, dia jadi tahanan rumah. Sementara untuk Anu, dia tetap menunggu di penjara sampai sidangnya dimulai. Selama di penjara, Anu menulis surat yang isinya merinci tentang apa yang dia lakukan ke Joe. Anu menjelaskan kalau semua pemikirannya untuk mengakhiri nyawa Joe dimulai ketika dirinya berkunjung ke perpustakaan bareng sama Madavi. Anu bilang kalau sebenarnya dirinya lah yang berniat untuk melakukan percobaan menghilangkan nyawa, tapi dirinya nggak bisa membayangkan Joe bersama cewek lain. Makanya dia berencana melakukan itu ke Joe lebih dulu dan setelahnya ke dirinya sendiri. Dalam suratnya, Anu juga menyebut kalau Joe adalah sosok pria paling luar biasa di dunia. Joe cinta banget sama dirinya, perlakuin dirinya dengan sangat baik, dan Anu percaya kalau Joe bakalan jadi suami dan ayah yang sempurna. Anu kemudian juga menulis kalau dirinya benar-benar menyesal atas apa yang udah terjadi sama Joe. Tapi bukannya dia merasa bersalah, bukannya dia menyalahkan dirinya sendiri, dia justru menyalahkan Mr. T yang udah menjual obat itu ke dirinya. Padahal kalau dirinya bisa mikir gitu kan, karena kan dirinya pinter katanya kan. Kalau dirinya bisa mikir, Mr. T nggak mungkin jual itu barang ke dirinya kalau si Anu nggak pergi ke tempatnya Mr. T. Dan kalau sedikit aja dia memang benar-benar merasa menyesal atas apa yang udah dia lakukan ke Joe, harusnya dia menyatakan dirinya bersalah selama di pengadilan. Persidangan Anu dan Madavi digelar bersama-sama dan dilangsungkan pada 6 Oktober 1998. Yang selama persidangan ini berlangsung, mereka berdua mengaku tidak bersalah. Untuk Anu, dia mengiyakan kalau dirinya sudah melanggar hukum, tapi dia beralasan karena memiliki masalah mental, jadi dirinya nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Kemudian untuk selanjutnya, sidang Madavi sama Anu dipisah karena menurut hakim peran mereka nih nggak sama karena pada saat kematiannya Joe, Madavi nggak ada di sana. Jadi kalau seandainya mereka disidang bersama-sama, hukuman yang dijatuhkan nggak bakalan adil untuk mereka satu sama lain. Sidang perdana Anu digelar pada 22 Maret 1999 dan itu bukan persidangan juri, persidangan dipimpin oleh hakim sendiri. Jadi dia memutuskan apakah Anu bersalah atau enggak, sekaligus dia yang bakalan menjatuhkan hukuman untuk Anu. Para saksi yang dihadirkan di sidangnya Anu adalah orang-orang yang mengetahui apa yang akan Anu lakukan, tapi memilih untuk jadi penonton dan menganggap semuanya cuma bercanda. Kemudian ada Mr. T yang mendapatkan kekebalan hukum sebagai syarat dirinya maju sebagai saksi. Dan waktu mereka semua ditanya tentang apakah mereka mengetahui apa yang mau Anu lakukan ke Joe, jawaban mereka semua adalah iya.
Kemudian waktu ditanya tentang kenapa mereka nggak melaporkan hal ini, karena mereka pikir itu semua cuma bercanda. Dan mereka juga nggak mau ikut campur, makanya nggak melaporkan hal ini ke polisi dan Joe sendiri. Tapi kalau mereka nggak mau ikut campur, kenapa mereka harus melibatkan diri jadiin Joe tontonan? Beberapa teman Anu dihadirkan dan mereka bilang kalau Anu dalam kondisi yang sehat pada saat itu dan mereka nggak percaya kalau Anu berencana untuk melukai dirinya sendiri. Kemudian dari pihak Anu, mereka banyak mendatangkan psikiater dan psikolog untuk membantu agar Anu lepas dari semua tuduhan yang pada saat itu diarahkan ke dirinya. Dan ini aku rangkum aja tentang pendapat para psikolog juga psikiater yang ada di pihaknya Anu, karena pihaknya Anu bukan cuma membawa satu atau dua orang. Jadi intinya, menurut mereka yang ada di pihak Anu mengalami depresi berat sepanjang tahun 1997 sampai puncaknya pada waktu kematian Joe. Dia juga kemudian mengalami gangguan kepribadian ambang sejak remaja dan delusi kalau dirinya bakalan mati karena penyakit degeneratif, yaitu kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Dan hal yang memperburuk depresi Anu pada saat itu adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga bulimia. Para pakar yang ada di pihaknya Anu percaya kalau seandainya Anu dirawat sejak awal, depresinya nggak bakalan separah ini. Dan mereka juga menyarankan agar Anu nggak dipenjara, tapi dirawat sebagai pasien masalah mental. Sementara pihak jaksa, mereka menyatakan kalau tindakan Anu sama sekali nggak dipengaruhi sama masalah mentalnya, karena dia mampu untuk membuat keputusan rasional selama waktu kematian Joe. Contohnya, waktu dia menelpon ambulans setelah temennya bilang kalau kamu nggak telepon ambulans sekarang, kamu bakalan dituduh sebagai pembunuh. Kalau dia emang nggak waras, harusnya pada saat itu dia tetap memaksa temennya untuk datang, bukannya segera menelpon ambulans. Dengan dia menelpon ambulans, itu membuktikan kalau pikiran Anu masih waras pada saat itu. Kemudian tindakan Anu yang menyesatkan waktu ditanya tentang nama dan alamatnya adalah usahanya untuk memastikan kalau nyawa Joe benar-benar nggak bisa diselamatkan. Dan menurut jaksa, kalau memang Anu mengalami depresi, dia kan rencananya mau menghilangkan nyawanya sendiri. Kenapa setelah dia melakukan itu ke Joe, dia justru nggak melakukan hal itu? Selanjutnya pihak jaksa membawa psikolog dan psikiater. Dan ini pendapatnya aku singkat juga karena bukan cuma satu dua orang yang dibawa sama pihak jaksa. Jadi menurut para pakar yang dibawa sama jaksa, intinya Anu berpikiran sehat waktu dia Joe. Masalah yang ada dalam diri Anu adalah kurangnya kedewasaan mental. Jadi dia nggak bisa menangani emosi kompleks, mengendalikan suasana hati, dan nggak bisa menyelesaikan konflik. Fakta kalau Anu menelpon temannya untuk meminta nasihat setelah apa yang dia lakukan ke Joe adalah upayanya untuk menghindari masalah dengan pihak berwenang. Kemudian dengan banyaknya orang yang tahu tentang apa rencana Anu ke Joe, membuktikan kalau Anu dengan sengaja membuat drama dengan menjadikan dirinya sebagai pemeran utama. Dia melakukan itu untuk memuaskan perasaan narsistiknya sebagai pusat perhatian. Kamis 24 Juni 1999, Anu dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan, tapi dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Dan gimana bisa dibilang nggak sengaja kalau faktanya Anu udah merencanakan semua itu dari pertengahan tahun 1997. Gimana bisa itu dibilang nggak sengaja? Dan lagi dia mengadakan 2 kali dinner party sampai akhirnya pada dinner party yang kedua semuanya benar-benar kejadian. Gimana bisa ini semua dibilang nggak sengaja coba? Anu kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan masa pembebasan bersyarat setelah 4 tahun. Tapi baru 2 tahun ditahan Anu udah dibebaskan. Kesel kan? Kesel kan? Bener-bener ngeselin kan ini kasus. Sementara untuk Madafi, dia juga menyatakan diri tidak bersalah. Jaksa yang melawan Madafi kemudian bilang kalau Madafi ikut andil atas apa yang terjadi sama Joe karena sejak awal dia bersama Anu udah bersekongkol dan dia secara sadar membantu Anu atas apa yang bakalan Anu lakukan ke Joe. Jaksa kemudian mengingatkan kalau selama waktu Anu memberikan rohypnol juga menyuntikkan obat ke tubuhnya Joe, Madafi ada di sana dan dia nggak melakukan apapun padahal dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Joe. Pengacaranya Mbak Devi kemudian bilang kalau pihak jaksa nggak memiliki bukti apapun kalau selama waktu Anu melakukan hal itu ke Joe, Mbak Devi ada di sana. Dan pihaknya Mbak Devi juga kemudian bilang kalau kliennya sama sekali nggak memiliki kewajiban untuk membantu Joe karena hubungan mereka cuma hubungan pertemanan biasa, bukan hubungan suami istri atau kekeluargaan. Gila nggak? Manusia bukan? Cuma karena kamu bukan saudaraku terus aku nggak boleh nolong kamu gitu? Cuma karena kamu bukan siapa-siapaku terus aku nggak punya kewajiban untuk nolong kamu gitu? Sebagai manusia yang tahu kalau ada manusia lain yang kesusahan, apa kita nggak boleh menolong mereka cuma karena kita bukan saudaranya, bukan suami atau istrinya? Kayak gila nggak? Ini adalah pembelaan paling konyol yang pernah aku tahu. Untuk kasus apapun yang pernah aku bahas sampai sekarang, ini adalah pembelaan yang benar-benar konyol dan gak ada otaknya. Cuma 20 Desember, hakim menyatakan kalau Madafi tidak bersalah
karena sama sekali nggak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau pada saat Anu melakukan itu ke Joe, Madavi memang ada di sana. Oh, dan setelah dengar keputusan hakim itu, keluarganya Joe benar-benar syok, mereka benar-benar histeris. Maria bahkan sampai harus dibawa keluar dari ruang sidang saking histerisnya dia. Dan pada malam harinya, Nino pingsan karena dia mengalami serangan jantung. Ini bener-bener vonis yang nggak adil sama sekali untuk apa yang terjadi sama Joe. Vonis paling nggak adil sama sekali. Dan apa yang terjadi selanjutnya, semua orang yang terlibat di kasus ini, Anu, Madavi, terus mereka-mereka yang datang ke dinner partinya Anu dan Joe untuk menyaksikan Anu benar-benar melakukan itu atau enggak ke Joe, mereka semuanya melanjutkan hidup mereka. Banyak dari tamu-tamu yang kemudian datang ke rumahnya Anu dan Joe yang sekarang udah jadi pengacara, udah jadi jaksa, mereka sama sekali nggak memberikan keadilan ke Joe pada saat itu, sekarang udah ada di posisi untuk memberikan keadilan ke masyarakat, entah mampu atau enggak. Madavi, dia menikah, dia punya anak, dan dia pindah ke Amerika, dan dia juga mengubah namanya. Dan untuk Anu, pada tahun 2009, dia lulus dengan gelar doktor dari Fakultas Hukum. Dan waktu Anu di penjara, dia berhubungan dengan seorang wanita, jadi dia kemudian berhubungan sesama jenis dengan sesama tahanan dan hubungan mereka masih tetap berlangsung dan semuanya, mereka semua yang terlibat di kasus ini kecuali orang tuanya Joe, mereka semua menjalani hidup mereka dengan baik-baik aja tanpa mereka ingat sama sekali tentang apa yang udah mereka lakuin ke Joe. Kemudian beberapa tahun lalu, Anu melakukan wawancara dengan ABC News dan di situ dia bilang kalau klaimnya pada tahun 1997 yang dia bilang ke teman-temannya kalau Joe adalah sosok yang kasar, sosok yang benar-benar menyakiti dirinya, semua itu adalah bohong karena kebenarannya Joe adalah sosok yang benar-benar baik. Pada saat itu, Anu juga kemudian menjelaskan kalau pada saat itu meskipun perilakunya udah benar-benar parah banget karena depresinya, tapi Joe tetap ada di sampingnya, Joe tetap menjaga dirinya dengan baik dan lembut. Dan waktu Anu ditanya tentang kenapa kamu ngelakuin itu ke Joe, jawaban Anu adalah nggak ada motivasi atau jawaban rasional untuk ini. Dan ini adalah ending untuk kasusnya Joe Cinque. Gimana menurut kalian? Kecewa nggak? Kesel nggak sama vonisnya? Kesel lah, gila aja. Dan gimana bisa si Madavi yang alasannya kayak gitu, kemudian dinyatakan diri tidak bersalah. Tambahan untuk Anu, dia kemudian harus menjalani pengobatan untuk masalah mentalnya. Ya, dia memang harus kayaknya. Kalau seandainya dia dari awal mendapatkan pengobatan, kalau dia nggak sekeras kepala itu, mungkin semuanya nggak bakalan berakhir kayak gini ya kan. Jadi segini video untuk hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye!